01, 100 juta. Tuan, maukah kau tidur denganku? Aku masih perawan. 100 juta saja sudah cukup. Tawar seorang gadis cantik yang bernama Lily. Sean terkejut. Pria yang sedang minum minuman keras ini sontak saja menoleh ke arah sumber suara. Ikut denganku. Tapi jika kau membohongiku, maka aku akan membunuhmu. Ancam Sean Gariel. Tidak tuan. Aku serius karena aku sedang butuh uang sekarang. Jawabnya tegas tapi dengan mata berkaca-kaca. Tapi, bisakah aku meminta uang muka sebagai jaminannya? Lalu, apa jaminan untukku? Penggal saja kepalaku jika aku tidak perawan. Sean mengiyakan, tanpa berpikir panjang, ia langsung mengajak gadis yang bernama Lily itu pergi ke hotel. Sepanjang perjalanan Lily hanya diam. Kedua tangannya saling meremas ketakutan. Begitu pula dengan Sean. Pria ini hanya diam tanpa berniat untuk bertanya tentang gadis yang bersamanya sekarang. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di hotel. Dengan langkah yang sedikit bergetar, gadis ini mengekor di belakang Sean yang memasuki hotel. Bahkan saat di dalam lift berdua, keduanya tak saling bicara. Hingga pada akhirnya, mereka berdua berada di dalam kamar. Lampu kamar sengaja dibuat redup. Dalam remang-remang Sean menatap gadis yang tengah berdiri sambil tertunduk diam. Lakukan pekerjaanmu sekarang. Titah Sean. Maaf, tapi aku tidak memiliki pengalaman apapun. Bisakah tuan melakukannya lebih dulu? Uangmu 100 juta ada di atas meja. Kau boleh membawanya pergi setelah kau melakukan pekerjaanmu. Baiklah, jawab Lily dengan suara bergetar. Pria ini segera melepas kemeja hitamnya lalu melucuti pakaian Lily. Lily menengadahkan wajahnya. Gadis ini sedang menahan tangis sekarang. Aroma tubuhnya sungguh mengikat. Tanpa basa-basi, Sean langsung melahap tubuh gadis ini. Entah kenapa dalam benak Sean ingin memperlakukan gadis ini begitu lembut. Malam yang kelam bagi Lily, namun tidak bagi Sean yang ia anggap begitu syahdu hingga membuat dirinya merasa candu. Diakui oleh Sean jika gadis ini memang masih perawan, namun ada hal lain yang ia rasakan saat ini. Ada setetes air mata yang jatuh saat ia tengah menikmati tubuh gadis ini. Sampai ke puncaknya, Sean benar-benar merasa puas meskipun gadis yang sedang ia gauli sekarang hanya diam seperti patung. Ambil uangmu lalu pergilah. Usir Sean seraya mengenakan pakaiannya. Lily tak bersuara. Gadis ini segera berpakaian tanpa membersihkan diri. Ia mengambil uang tersebut kemudian segera pergi dari sana tanpa mengatakan sepatah kata pun. Setelah Lily pergi, barulah Sean menghidupkan lampu utama kamar. Hal pertama yang ia lihat adalah ranjang. Terdapat bercak darah di sana yang menandakan jika dirinya sudah mengambil kegadisan seseorang yang tidak ia kenal. Dari hotel, Lily langsung pulang ke rumahnya. Gadis ini langsung masuk ke dalam kamar mandi lalu mengguyur tubuhnya dengan dinginnya air malam. Isak tangis begitu pilu terdengar. Keadaan yang memaksa dirinya untuk menjual keperawanannya. 1 jam Lily berada di kamar mandi. Akhirnya gadis ini pun keluar karena ia harus segera pergi ke rumah sakit. Malam yang dingin tidak menyurutkan niatnya pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya rumah sakit sang ayah yang sudah 1 minggu menunggak karena jika tidak dibayar, besok pagi ayahnya akan dipulangkan secara paksa. Dari mana saja kau? Seharian tidak mengurus ayahmu. Lily, keterlaluan kamu. Geram Nyonya Ama, ibu tiri Lily. Bu, aku sudah melunasi biaya rumah sakit ayah. Seharian aku mencari uang. Biaya rumah sakit lumayan mahal. Dari mana kau bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Apa kau mencuri? Tuduh Nyonya Ama. Bahkan gajiku sebulan saja tidak mampu membayar biaya rumah sakit ayah. Dari mana kau bisa mendapatkan uang? Jessie bertanya pada Lily. Jessie dan Lily memang saudara kandung. Mereka satu ayah hanya saja berbeda ibu. Meskipun begitu, Jessie tidak pernah menyukai Lily sebagai saudara yang lebih tua. Dari mana kau mendapatkan uang, Lily? Jawab ayah dan ibu. Desak Tuan Harry yang masih lemah tak berdaya. Penyakit kolesterol yang idap Tuan Harry kerap kali membuat dirinya harus dirawat di rumah sakit. Cepat katakan, bentak Tuan Harry dengan menekan suaranya. Lily hanya diam. Ia tak berani menjawab apalagi mengakui dari mana uang tersebut berasal. Lily jawab, bentak Nyonya Ama. Aku meminjam dari seorang teman. Bohong Lily. Ayah tidak usah khawatir. Aku akan membayarnya dengan cara mencicil nanti. Rasanya aku tidak percaya.
Bukankah perawat tadi pagi mengatakan jika biaya rumah sakit ayah mencapai 80 juta? Siapa yang mau meminjamkan uang sebanyak itu padamu? Ujar Jessie yang tak percaya. Ya, benar. Siapa yang mau meminjamkan uang sebanyak itu? Mengakulah Lily. Dari mana uang itu berasal? Ayah meminta perawatan dengan fasilitas yang lengkap dan terjamin. Sedangkan kita tidak punya uang. Jadi aku terpaksa meminjam uang dari temanku. Kalau begitu, cepat bawa temanmu menghadap ayah. Pinta Tuan Harry. Sekali lagi, Lily hanya bisa diam karena ia juga bingung teman mana yang harus ia bawa ke hadapan ayahnya. Jangan-jangan kau menjual dirimu, iya kan? Tuduh Jessie seketika membuat Lily mengangkat kepalanya. Tidak, aku tidak seperti itu. Bantahnya. Kalau begitu, cepat katakan dari mana uang itu kau dapat. Tekan Tuan Harry. Nyonya Emma yang tidak sabaran, apalagi ia sangat membenci Lily, langsung memukul Lily. Ia terus mendesak Lily agar mau mengaku asal-usul uang tersebut. Jessie juga ikut ambil memukul kakaknya. Meskipun Lily sudah melawan, tapi tetap saja ia kalah. Ya, aku menjual tubuhku demi biaya perawatan rumah sakit ayah. Kalian ingin ayah dirawat di rumah sakit besar yang memiliki fasilitas mewah dan lengkap, tapi kalian sendiri tidak punya uang. Apa aku salah sudah berjuang untuk ayah? Kini, air mata Lily sudah mengalir deras di wajahnya. Tuan Harry yang mendengar pengakuan anaknya hanya bisa membuang nafas kasar lalu menatap anaknya tajam. Kotor, kau kotor Lily. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga. Bisa-bisanya kau menjual tubuhmu. Dasar anak sialan. Umpat Tuan Harry penuh emosi. Ayah begitu gengsi dirawat di rumah sakit biasa. Ibu menekanku untuk segera melunasi biaya rumah sakit. Jessie juga menekanku. Lantas, apa aku salah melakukan hal ini? Meskipun aku tahu ini tindakan yang salah, tapi aku terpaksa agar ayah segera sembuh. Siapa yang menekanmu? Kami tidak ada menekanmu. Jangan menjadikan aku dan Jessie sebagai kambing hitam. Keterlaluan kamu, Lily. Ucap Nyonya Ama yang memutarbalikkan fakta. Kau sudah menuduh aku dan ibu. Padahal kau sendiri yang ingin menjual tubuhmu. Kau itu kotor dan menjijikan. Bisa-bisanya kau menggunakan uang haram untuk biaya rumah sakit ayah. Aku malu punya anak kotor sepertimu, Lily. Kau bukan anakku lagi. Pergi dan jangan pernah kau tampakkan lagi wajahmu di rumah. Usir Tuan Harry yang begitu kejam. Tapi ayah, cepat pergi. Aku jijik melihatmu. Dengan perasaan kacau, Lily pun memutuskan untuk pergi dari sana. Ia telah menjual harga dirinya. Namun balasan yang ia terima justru pengusiran. Dalam hal ini, Nyonya Ama dan Jessie lah yang merasa senang karena sudah sejak lama mereka ingin Lily pergi dari rumah, padahal rumah yang mereka tempati adalah rumah peninggalan dari almarhum kakek dan nenek Lily dari almarhum ibunya. 02. Mencari Lily. Aku tidak mengerti denganmu, Lily. Kenapa kau selalu diam saat ibu tiri dan adikmu menyiksamu? Kau tahu sendiri kalau aku tidak punya siapapun yang akan membelaku. Bahkan semua keluarga ayah lebih sayang pada Jessie dibandingkan aku. Sekalipun aku membela diri, masalahnya akan panjang dan aku akan tetap salah di mata mereka semua. Tapi, sia-sia kau menjual keperawanmu. Kau tetap saja diusir dari rumah. Ucap Vio, teman Lily. Lily membuang nafas kasar. Ia sendiri sebenarnya sudah lama ingin keluar dari rumah yang seperti neraka itu. Aku masih punya 20 juta sebagai pegangan. Vio, bantu aku mencari tempat tinggal. Aku tidak akan mengemis untuk pulang ke rumah itu. Baiklah, ayo pergi sekarang. Ajak Vio. Gadis ini adalah satu-satunya teman Lily yang selalu menjadi tempat curhat Lily. Vio tinggal bersama ibunya yang sedang sakit. Sedangkan ayahnya sudah lama pergi bersama perempuan lain sejak sang ibu sakit. Sementara itu, Tuan Harry yang baru saja keluar dari rumah sakit dengan bangganya memberitahu pada keluarganya jika ia dirawat di rumah sakit mahal. Beberapa keluarga yang datang menjenguknya di rumah merasa hal itu adalah keren. Tanpa mereka ketahui jika Lily lah yang sudah membayar biaya rumah sakit tersebut. Mereka yang menjenguk memberikan sedikit amplop kepada Tuan Harry, setelah itu mereka pamit pulang. Dengan cepat ia menutup pintu lalu menguncinya karena Tuan Harry sudah tidak sabar ingin menghitung uang pemberian saudaranya. Keluarga aku memang tidak pernah main-main kalau memberi uang. Mereka tahu saja kalau kita sedang butuh uang sekarang.
Ucap Tuan Harry yang sama sekali tidak memikirkan tentang Lily. Tidak membayar rumah sakit, tapi kau malah menghasilkan uang. Seharusnya kau jangan mengusir Lily. Anak itu bisa diandalkan untuk mendapatkan uang. Ucap Nyonya Ama dengan santainya. Seharusnya seperti itu. Hitung-hitung dia membayarku karena aku sudah membesarkannya selama ini. Jawab Tuan Harry. Entah kebencian seperti apa yang tertanam dalam hati Tuan Harry. Sejak Lily kecil sampai sekarang, ia selalu memperlakukan Lily berbeda dari Jessie sang anak kesayangan. Kau harus segera mengubah nama kepemilikan rumah ini menjadi milikmu, suamiku. Sampai kapan kita hidup di tempat tidak jelas ini? Masalahnya, aku tidak tahu siapa yang sudah menyimpan sertifikat rumah dan tanah ini. Kau tahu sendiri, rumah ini peninggalan kakek dan neneknya Lily. Nyonya Emma mendengus kesal. Ia merampas sejumlah uang dari tangan suaminya, kemudian masuk ke dalam kamar. Tidak ada rasa penyesalan dalam hati Tuan Harry yang sudah tega mengusir anaknya sendiri. Sementara itu, di tempat yang berbeda saat ini, Sean tengah melamun memikirkan malam yang sudah lewat. Satu malam yang mampu mengguncang hatinya. Bahkan malam itu adalah malam pertama bagi Sean melakukan hubungan badan. Perasaannya begitu bergejolak mengingat malam itu. Sean hanya mengingat wajah Dabrasa tanpa mengetahui siapa nama gadis yang ia tiduri malam itu. James, cari gadis yang tidur denganku malam itu. Tita Sean seketika membuat James menghela nafas panjang. Apa kau tahu namanya? Apa kau punya fotonya? Tidak ada dan tidak tahu. Temukan dia. Bawa dia ke hadapanku. Tegas Sean dengan wajah dinginnya. 30 tahun hidup. Mendapatkan gelar sebagai bos mafia, tapi ia baru sekali menyentuh seorang perempuan. James sendiri merasa heran pada sikap Sean malam itu. Kenapa kau ingin mencari gadis itu? Dia menjual terlalu murah. Aku akan memberinya bonus yang besar. Hanya itu. Tanya James yang tidak percaya. Sean melirik James. Pria ini langsung menunjukkan wajah kesalnya. Sudahlah. Tugasmu hanya mencari. Itu saja. Kenapa kau banyak tanya? Seharusnya kau menikahi gadis itu. Sepertinya kau menyukai dia. Sean tertawa mendengarnya. Pria ini menyulut rokoknya lalu menghisapnya santai. Dia hanya seorang penjajah. Setelah tidur denganku mungkin saja dia sudah tidur dengan beberapa pria. Perempuan seperti itu sangat menjijikan. Lantas, apa bedanya dengan kau yang tiba-tiba membeli tubuh seorang perempuan? Mungkin saja dia punya alasan menjualnya kepadamu malam itu. Sean terdiam. Pria ini tidak berniat untuk menjawab. Ia lebih menikmati sebatang rokok daripada mendengarkan pertanyaan James. Apa kau akan datang ke perusahaan besok? Tanya James. Kenapa memangnya? Ada seorang penjabat yang ingin bertemu denganmu. Katanya dia ingin mengajakmu bekerja sama. Sean tertawa singkat. Rasanya malas sekali untuk bertemu dengan para penjilat uang rakyat. Atur saja jamnya. Aku ingin melihat para pengkhianat bertingkah. Jawab Sean. James mengiyakan. Sudah hal biasa mereka bertemu dengan orang-orang seperti itu. Bukannya pergi, James justru menarik kursi lalu menghidupkan sebatang rokok sama seperti Sean. Kita ini sudah 30 tahun. Tapi kenapa kita belum menikah juga? Sean, seharusnya kau mencari perempuan untuk kau jadikan istri. Ucap James yang memberi saran. Aku merasa sangat muak saat kau membahas hal seperti itu. Jika kau ingin menikah, cepatlah menikah karena aku tidak pernah melarangmu untuk menikah. Sayangnya tidak ada yang mau padaku. Sekalipun ada hanya wanita-wanita serakah akan uang. Pergilah, cepat temukan gadis itu. James sedikit berdecak. Pria ini pun memutuskan untuk segera pergi. Tinggallah Sean bersama beberapa anak buah di markas ini. Dibandingkan rumah, ia lebih nyaman berbaur bersama anak buahnya. Kembali pada Lily. Gadis ini baru saja menemukan tempat tinggal yang murah dan nyaman. Kontrakannya tidak jauh dari kontrakan Theo dan ibunya. Setidaknya mereka bisa berangkat bekerja bersama setiap harinya. Kita ini sebenarnya sama-sama punya seorang ayah. Tapi mereka tidak berguna. Benar begitu Lily? Karena kenyataannya seperti itu, jadi aku harus membenarkan apa katamu. Jawab Lily setengah tertawa. Ayahku menjual rumah lalu pergi bersama perempuan lain di saat ibuku sakit. Kau pasti tahu bagaimana rasanya menyimpan dendam dan sakit hati secara bersamaan. Sudahlah, jangan diingat. Itu akan membuatmu sakit hati lagi.
Yang jahat pasti akan menerima pembalasannya. Ucap Lily seraya menepuk-nepuk pundak Vio. Kenyataan begitu kejam untuk mereka berdua. Hidup tanpa kasih sayang dari seorang ayah membuat mereka tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan kuat. Tapi, aku sudah tidak perawan lagi. Menurutku tidak akan ada laki-laki yang mau menikah denganku. Vio, aku harus mempersiapkan hidup untuk diri sendiri. Yang mengatur jodohmu adalah Tuhan. Sekarang pikirkan saja bagaimana caranya kau tidak hamil. Jangan sampai kau hamil dan anakmu tidak memiliki ayah. Itu akan jauh menyakitkan untuk hidupmu nanti. Lily terdiam sejenak. Seharusnya ia memikirkan resiko ini sejak awal daripada harus mengikuti desakan dari ibu tirinya untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Hanya 1 malam dan 1 kali. Menurutku tidak akan mungkin hamil. Kita lihat saja bulan depan. Apa kau akan datang bulan? Kuharap datang. Aku tidak ingin hidupmu bertambah susah. Ucap Vio penuh harap. 03. Menemukan Lily. Aku sudah mendapatkan alamat tempat tinggal gadis yang tidur denganmu semalam. Tapi, dia sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Tutur James memberitahu. Dari mana kau tahu jika dia sudah tidak tinggal di rumah itu? Aku meminta Helsa untuk datang bertamu. Dia mengaku sebagai teman Lily. Oh iya, namanya Lily. Kau tahu sebab apa dia tidak tinggal lagi? Ayahnya mengusir karena dia menjual diri. Cari dia sampai dapat. Titah Sean. James menghela nafas pelan. Pria ini mengiyakan. Sore ini, aku ingin kau sudah menemukan dia lalu bawa dia ke hadapanku. Aku mengerti. Jawab James kemudian pergi. Tinggallah Sean seorang diri. Pria ini sama sekali tidak fokus pada pekerjaannya karena ia terus memikirkan tentang malam bersama Lily. Klek. Tiba-tiba saja pintu terbuka. Seorang wanita cantik masuk ke dalam ruang kerja Sean. Tanpa dipersilahkan, perempuan tersebut duduk di kursi seberang meja kerja milik Sean. Sudah berapa kali aku katakan padamu untuk permisi terlebih dahulu sebelum masuk? Apa kau telingamu tuli? Aneta. Sean, kenapa aku harus sungkan kepadamu? Kita berteman sejak kecil. Semua orang tahu akan hal itu. Jawab Aneta dengan santainya. Kali ini ada masalah apa lagi? Sean, beberapa waktu yang lalu seorang sutradara menawari aku untuk menjadi bintang utama di film terbarunya. Tapi tiba-tiba saja dia membatalkan penawaran itu lalu memilih artis pendatang baru. Tolong bantu aku. Apa kerjanya manajermu sampai hal seperti ini saja bisa lepas? Aneta, dunia industri bukan ranahku, jadi aku tidak ingin ikut campur hal semacam itu. Seketika Aneta menunjukkan wajah sedihnya. Ayolah Sean, ini adalah film pertamaku. Aku sudah bosan menjadi model. Renyek Aneta. Selesaikan masalahmu sendiri, Aneta. Sampai kapan kau akan bergantung padaku? Aneta mendengus kesal. Wanita ini beranjak dari duduknya lalu menendang meja kerja Sean, setelah itu pergi begitu saja tanpa pamit. Sean hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sikap Aneta yang terkadang seperti anak kecil membuat pria ini merasa jengah dibuatnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda saat ini, Lily tengah bekerja seperti biasanya di salah satu minimarket. Tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti Jessie membuat ia harus rela bekerja sebagai pelayan minimarket. Lily membuang nafas kasar saat ia melihat Jessie masuk ke dalam minimarket, lalu mengambil sembarang barang, kemudian pergi ke meja kasir untuk antri karena memang saat itu ada beberapa pengunjung yang sedang berbelanja. Kenapa kalian mau dilayani oleh hacur ini? Tanya Jessie seketika membuat suasana mulai berbeda. Lily tidak peduli. Gadis ini hanya fokus pada pekerjaannya. Kasir yang ada di hadapan kalian ini adalah seorang pelacur. Seharusnya kalian tidak berbelanja di minimarket ini. Ucap Jessie yang mengompori. Dan kau, kenapa kau berbelanja di minimarket ini? Kau tegur Vio yang sudah tidak tahan lagi. Apa buktinya jika Lily seorang pelacur? Dasar kompor. Jika kau hanya ingin membuat keributan, sebaiknya kau pergi, kalau tidak akan kusiram kau. Ancam Vio. Biarkan saja dia. Vio, kita yang waras harus wajib mengalah. Sahut Lily dengan santainya, bahkan satu persatu pengunjung sudah keluar. Jessie melempar barang yang ia pegang ke arah Lily, setelah itu ia keluar begitu saja. Lily menghela nafas panjang. Selain bersabar, ia bisa apa sekarang? Vio yang merasa kesal karena Lily tidak mau melawan, memilih melanjutkan pekerjaan menyusun barang.
Untung saja hanya ada mereka berdua karena dua karyawan yang lain sedang bergantian untuk istirahat makan siang. Vio yang merasa tidak tega pada Lily kembali menghampiri temannya ini. Sesekali, kau harus melawan pada ayahmu dan mereka. Mau sampai kapan kau hidup diinjak-injak seperti ini? Sampai aku mendapatkan abu jenazah ibuku, maka aku akan melawan mereka. Jawab Lily membuat Vio terkejut. Apa maksudmu? Lily, ibu tiriku menyembunyikan abu jenazah ibuku. Hal itulah yang membuat aku tidak melawan mereka. Jika mereka membuang ibuku, bagaimana? Jelas terlihat raut wajah sedih Lily. Gadis ini telah berjuang untuk hidup seorang diri. Ketidakberdayaan inilah yang membuat Lily selalu diam saat Nyonya Ama menyiksa dirinya. Aku benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran ayahmu dan ayahku. Kenapa mereka lebih memihak perempuan lain dibandingkan anak mereka sendiri? Bahkan saat ini, aku hanya ingin melihat kehancuran keluarga ayahku. Ucap Vio dengan sorot mata tajam penuh dendam. Belum sempat Lily menyahut, pintu dibuka. Seorang pria berpakaian serba hitam masuk lalu mengambil beberapa minuman dingin kemudian pergi ke meja kasir untuk membayar setelah itu langsung pergi. Vio yang melihatnya merasa sedikit takut. Seperti penjahat, aku takut. Vio bergidik ngeri. Iya, menakutkan sekali. Dia terus melirikmu. Lily, jangan menakutiku. Belum selesai ketakutan mereka, tiba-tiba saja masuk 6 orang berpakaian serba hitam. Mereka semua berdiri tepat di hadapan Lily. Tuan meminta kami untuk membawamu. Ayo ikut kami sekarang. Siapa kalian? Pergilah, jangan mengganggu aku. Ikut secara baik-baik, atau dibawa secara paksa. Tidak keduanya, pergilah. Sekali lagi Lily mengusir mereka semua. Hai, pergilah. Jangan ganggu Lily. Sontak saja salah seorang dari mereka melirik ke arah Vio hingga membuat gadis ini mundur ketakutan. Diamlah. Jangan ikut campur jika kau masih sayang dengan nyawamu. Ancaman suara berat tersebut benar-benar membuat Vio ketakutan. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Secara paksa mereka membawa Lily pergi. Sekalipun ia berontak, tapi tetap saja tenaganya kalah kuat. Tidak ada yang berani menolong karena beberapa orang yang ada di sana ditodong menggunakan senjata api. Lily tetap berusaha melepaskan diri, namun sudah tidak bisa lagi karena ia sudah berafa di dalam mobil. Kalian siapa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Tidak ada yang mendengar. Semua orang terdiam. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Lily tidak tahu akan dibawa kemana dirinya. Semakin jauh mobil melaju, Lily semakin mengenali jalanan ini. Bah, ini adalah jalanan menuju Bah. Apakah mereka akan membawaku ke tempat ini? Batin Lily. Dan ternyata benar. Mobil memasuki kawasan Bah. Lily pun diminta keluar. Gadis ini benar-benar penasaran untuk apa ia dibawa ke tempat jahanam ini. Masuklah, Tuan sudah menunggumu di dalam. Siapa tuan kalian? Dasar bajingan semua. Umpat Lily yang merasa kesal. Seseorang mendorong tubuh Lily untuk segera masuk. Mau tidak mau Lily pun akhirnya masuk ke dalam. Suasana yang sangat sepi. Gadis ini benar-benar tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Hai, akhirnya kau datang juga. Ucap suara berat begitu mengejutkan Lily. Dadanya berdebar hebat. Matanya liar mencari ke arah sumber suara. Lily tercengang saat ia melihat seorang pria dengan wajah dingin menatap dirinya yang tengah panik. 04, aku bukan pelacur. Siapa kau? Tanya Lily yang tak bisa melihat wajah pria Sean secara jelas. Apa kau sudah lupa dengan orang yang membeli keperawananmu beberapa malam yang lalu? Langkah Lily mundur 2 langkah. Gadis ini mendadak ketakutan sekarang. Urusan kita sudah selesai. Kenapa kau mencari aku? Aku ingin menikmati tubuhmu lagi. Berapa hargamu untuk malam ini? Dada Lily terasa sesak dan perih ketika Sean menawar harga atas tubuhnya. Aku tidak menjual tubuhku. Biarkan aku pergi sekarang. Suara Lily terdengar bergetar. Tidak ada seorang pelacur yang menolak penawaran dari pelanggannya. Aku akan memberimu bonus yang besar. Aku bukan pelacur. Jerit Lily dengan suara yang bergemetar. Wajah Sean yang semula berseri kini berubah dingin penuh amarah. Kau menolakku. Iya, aku menolakmu. Carilah perempuan yang lain, aku bukan pelacur. Jawab Lily tegas.
Berani menolakku itu artinya kau sudah siap untuk kubunuh. Ancam Sean dengan suara beratnya. Lily tertawa mendengarnya. Tentu saja hal ini membuat Sean merasa heran. Aku akan sangat berterima kasih kepadamu jika kau sudi membunuhku. Silakan. Bagiku kematian adalah sesuatu yang pasti bagi kita semua. James. Teriak Sean memanggil James. Buru-buru pria ini masuk ke dalam bar. Ada apa? Jauhkan perempuan jahanam ini dari hadapanku. Tita Sean dengan suara berat penuh emosi. James tidak mengatakan apapun. Segera pria ini menyeret Lily keluar dari sana. Setelah itu James kembali masuk ke dalam. Buat perempuan dipecat dari pekerjaannya. Tita Sean. Jika dia bukan pelacur. Tidak seharusnya kau berkata seperti itu pada dia. Sean mengepalkan tangannya lalu meninju meja kaca di hadapannya sampai pecah. Dia menjual tubuhnya kepadaku. Jika bukan seorang pelacur, lantas sebutan seperti apa yang pantas untuk perempuan itu? James tidak menjawab. Pria ini hanya bisa menghela nafas pelan. Sean pergi begitu saja. Ingin sekali ia membunuh Lily, namun hati kecilnya menahan untuk tidak melakukan tindakan itu. Ada apa dengan Sean? Kenapa dia bersikap seperti itu? Siapa perempuan yang tadi? Cecar raja. Pemilik bar yang tak lain sahabat Sean. James pun menceritakan apa yang sudah terjadi. Tentu saja hal ini membuat Roger merasa heran karena tidak seperti biasanya Sean tidur dengan seorang perempuan. Apa dia sudah gila? Seorang gadis menolak dirinya tapi dia justru mengancam untuk membunuhnya. Kenapa tidak dia lakukan? Jangan bertanya seperti itu. Sean adalah seorang mafia dan psikopat. Bisa saja gadis itu hilang malam ini nyawanya. Kita lihat saja. Sahut Roger yang tidak merasa yakin. James pun pamit pergi. Ia harus kembali ke kantor untuk melanjutkan pekerjaannya, sementara Sean entah pergi kemana. Kembali pada Lily. Gadis ini baru saja kembali ke minimarket. Sang pemilik minimarket bukannya memberi simpati atas kejadian yang menimpa Lily. Ia justru memecat Lily karena sang pemilik menganggap Lily membawa bahaya. Pulanglah dulu. Nanti kita bicara setelah aku pulang bekerja. Pinta Vio yang merasa iba pada nasib Lily. Lily hanya mengangguk. Ada saja kesialan yang menimpa dirinya. Gadis ini pulang dengan berjalan kaki sambil menangis, tanpa ia sadari jika Sean sedang memantau dirinya. Apapun caranya, aku akan mengikatmu dalam hidupku. Penolakanmu adalah neraka untukmu. Ucap Sean yang kembali mengepalkan kedua tangannya. Pria ini tidak mengetahui latar belakang kehidupan Lily yang sesungguhnya karena James hanya mencari garis besarnya saja. Dalam benak Sean benar-benar merasa dendam atas penolakan yang dilakukan Lily. Singkat cerita sore pun menjelang. Vio yang baru saja pulang bekerja langsung pergi ke kontrakan Lily. Dilihatnya mata Lily bengkak selepas menangis seharian ini. Lily menceritakan apa yang sudah ia alami hari ini kepada Vio yang membuat Vio merasa sangat terkejut. Kedua gadis ini hanya bisa berpelukan untuk saling menguatkan. Sabarlah Lily. Apa yang kau lakukan sudah benar. Tapi, laki-laki itu sudah menganggapku sebagai pelacur. Apa aku serendah itu? Tidak, kau tidak serendah itu. Semua ini kau lakukan karena desakan ibu dirimu yang jahanam itu. Kelak, mereka akan menanggung semua rasa sakit yang kau rasakan selama ini. Ucap Vio yang merasa geram. Selain menangis, Lily tidak dapat berbuat banyak. Besok ia akan kembali mencari pekerjaan untuk biaya hidupnya sendiri. Setelah menenangkan Lily, pada akhirnya Vio pamit pulang karena ia harus mengurus ibunya. Lily hidup sendiri di sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana, bahkan letaknya saja sedikit jauh dari pemukiman demi mengirit. Meskipun hanya butuh waktu 10 menit jarak antara kontrakan ia dan Vio. Ketika malam hari, suasana begitu sepi, bahkan tak ada suara televisi. Lily juga tidak memiliki ponsel. Selama ini uang hasil ia bekerja selalu dirampas oleh Nyonya Ame sebagai alat pembayaran karena Nyonya Ame sudah membesarkan Lily sejak bayi. Di tengah malam, suasana begitu hening bahkan Lily sudah tidur sejak pukul 8 tadi. Diam-diam Sean mengendap masuk ke dalam rumah kontrakan Lily tanpa bersuara. Satu persatu ruangan ia susuri. Ternyata tidak ada siapapun dan hanya ada Lily yang saat ini tengah tertidur begitu lelapnya. Sean mengeluarkan sapu tangan lalu ia sedikit membekap hidung Lily. Setelah beberapa saat, tubuh Lily terlihat lemas. Kau milikku malam ini dan selamanya. Ucap Sean dengan seringai puas di wajahnya.
Pria ini naik ke atas ranjang yang hanya muat untuk satu orang, dipeluknya Lily dari belakang. Sean menghirup aroma sampo yang melekat di rambut Lily hingga membuatnya merasa candu. Entah kenapa niat hati ingin menyentuh gadis ini mendadak urung karena hati Sean menolak untuk melakukannya. Keesokan paginya, saat Lily bangun dari tidurnya, ia merasa heran karena Lily merasa ada seseorang yang memeluk dirinya tadi malam. Tapi ia sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan tadi malam. Mungkin aku hanya bermimpi, ucap Lily yang tak menyadari jika semalam ia tidur dalam pelukan Sean. Lily tidak ambil pusing, gadis ini segera pergi mandi karena ia harus mencari pekerjaan yang baru. Dan tanpa sepengetahuan Lily, ternyata Sean masih berada di rumah. Setelah beberapa saat, Lily yang sudah bersiap-siap untuk pergi memilih duduk di ruang tamu sambil memakan sebungkus roti untuk sarapan. Bu, doakan anakmu ini mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak, jemput saja anakmu ini, ucap Lily kemudian tertawa seorang diri untuk menghibur dirinya sendiri. Segera ia menghabiskan rotinya, setelah itu pergi. Sean yang mengetahui Lily tengah pergi mencari pekerjaan langsung menghubungi James untuk mengatur rencana. Setelah Lily jauh pergi, barulah pria ini memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut, kemudian pulang ke mansion miliknya. 05. Lily mendapatkan pekerjaan. Setengah hari mencari kerja, namun Lily belum mendapatkannya, bahkan ia sudah keluar masuk beberapa minimarket dan kafe untuk melamar pekerjaan. Pendidikan yang minim membuat gadis ini begitu kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Lily menghela nafas panjang setelah ia meneguk hampir setengah botol air mineralnya. Rasanya lelah sekali karena sampai sekarang ia belum menemukan hasil. Kenapa ayah lebih menyayangi Jessie? Ayah membiayai kuliahnya sementara aku tidak. Kenapa hidupku selalu dalam kesulitan? Keluh Lily yang sama sekali tidak bersemangat. Cuaca siang ini begitu terik. Mau tidak mau gadis ini harus melanjutkan langkahnya untuk mencari pekerjaan. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan tiba-tiba ada seorang pria yang memberinya selembaran brosur. Maaf, apa benar restoran ini sedang mencari karyawan? Tanya Lily yang merasa tidak percaya. Ya, restoran kami sedang membutuhkan karyawan. Jika kau berniat, datanglah untuk melamar. Wajah yang semula lelah sekarang tersenyum lebar. Lily mengucapkan terima kasih kemudian ia segera pergi ke restoran tersebut sebelum orang lain yang datang untuk melamar pekerjaan di sana. Target menangkap umpan, segera pancing, ucap pria yang tadi membagikan brosur kepada seseorang di seberang telepon. Tanpa sepengetahuan Lily jika semua ini sudah diatur oleh Sean. Pria itu telah bersumpah tidak akan melepaskan Lily begitu saja. Sean mendapatkan kabar dari James jika Lily sudah masuk ke dalam rencananya. Pria ini menyunggingkan senyumnya. Ia senang sekali setelah menerima kabar ini. Apa kau akan mempermainkan Lily? Tanya James yang penasaran. Sean hanya mengangkat kedua bahunya. Korek latar belakang perempuan itu sampai ke akarnya. Sekarang, titah Sean langsung diiyakan oleh James. Sean beranjak dari duduknya. Pria ini memutuskan untuk pergi ke markas karena memang ia lebih senang berada di sana. Pria ini tidak pernah tersenyum kepada siapapun termasuk karyawan di perusahaan sendiri. Sesampainya di markas, Sean langsung mengecek beberapa senjata api yang baru saja didapatkan anak buahnya tadi malam. Wah, kerja kalian sangat luar biasa. Meskipun cuma 10 buah, tapi aku bangga pada kinerja kalian. Ketahuilah, senjata api ini bisa menembak dari jarak 50 meter. Kata Sean yang sedikit menjelaskan. Kami terpaksa membunuh mereka karena mereka melawan. Ucap Pedro memberitahu. Sean hanya menanggapi dengan anggukan. Pria ini memutuskan untuk beristirahat di dalam ruangannya yang berada di bawah tanah. Dinding kaca sebagai pembatas karena di atas ada kolam buaya. Melihat buaya-buaya yang berenang seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa bagi Sean. Kembali pada Lily, gadis ini merasa sangat senang sekali karena ia langsung diterima bekerja tanpa persyaratan apapun di restoran ini. Meskipun ia sedikit bingung, tapi setidaknya ia tidak bersedih lagi memikirkan pekerjaan. Pergi kemana-mana harus berjalan kaki, untung saja jarak rumah kontrakannya ke restoran sejauh 2 kilometer. Meskipun begitu, Lily tetap semangat menjalani hidup sampai ia bisa mendapatkan abu jenazah milik ibunya. Sore hari di rumah kontrakan, Vio kembali datang untuk melihat keadaan Lily. Gadis ini turut merasa senang karena Lily sudah mendapatkan pekerjaan. Sepertinya kau harus membeli sepeda.
ucap Phil menyarankan. 2 kilo cukup melelahkan jika pulang pergi. Lily menghela nafas panjang kemudian menjawab. Iya, seharusnya aku membeli sepeda. Aku masih punya sedikit tabungan. Di jalan sebelah ada yang menjual sepeda bekas. Bagaimana jika kita pergi ke sana sekarang? Ajak Phil. Boleh, ayo kita pergi sekarang. Betapa senangnya kedua gadis ini. Mereka berjalan dengan begitu cerianya sampai mereka tidak sadar jika ada sepasang mata yang mengintai mereka berdua. Butuh waktu kurang lebih 15 menit untuk sampai ke tempat tujuan. Lily semakin bersemangat melihat jejeran sepeda bekas yang dipajang. Gadis ini segera memilih satu sepeda yang cocok untuk dirinya. Tidak begitu lama, akhirnya ia menemukan pilihannya. Setelah mencoba sepeda tersebut, ia pun segera membayarnya kemudian mengajak Phil pulang sambil berboncengan. Sangat menyenangkan sekali, ucap Phil. Kedua gadis ini saling bercanda. Lily asyik mengayuh sepedanya sambil tertawa, begitu pula dengan Phil. Kedua gadis ini seolah melupakan sejenak penderitaan mereka. Tidak lupa dari kejauhan, Sean terus memperhatikan mereka berdua. Setelah mengantar Phil pulang, Lily segera pulang karena hari sudah gelap. Bergegas ia pergi mandi, setelah itu mengistirahatkan diri karena memang tubuhnya terasa sangat lelah sekali. Begitu cepat ia terlelap sampai Lily melupakan makan malamnya. Untuk yang kedua kalinya, Sean kembali mengendap masuk ke dalam rumah ini melalui pintu belakang rumah. Begitu rapi pekerjaannya sampai tidak menimbulkan suara sama sekali. Sekali lagi, ia membekap hidup Lily menggunakan sapu tangan yang sudah bercampur dengan obat bius. Tidurlah yang nyenyak, bisik Sean begitu lembut di telinga Lily. Pria ini duduk di tepi ranjang. Ia mendadak bingung ingin melakukan apa karena memang jam masih menunjuk pukul 9 malam. Sean masih penasaran dengan gadis ini. Ia membongkar isi kamar Lily, namun setelah itu ia kembali lagi seperti semula. Tidak ada sesuatu yang ia temukan selain selembar foto usang milik almarhum ibu Lily. Dengan santainya, Sean memasukkan foto tersebut ke dalam saku jaketnya. Aku akan tidur sekarang. Selamat bermimpi indah sayang, ucap pria penguntit ini. Tanpa merasa bersalah, Sean kembali tidur memeluk Lily. Hanya memeluk, tidak ada yang lain. Menghirup aroma tubuh gadis ini sudah membuatnya merasa candu sekarang. Hati yang semula penuh amarah berubah hangat penuh tanda tanya. Hingga keesokan paginya, Lily kembali merasa ada yang aneh pada dirinya. Sama seperti kemarin, Sean saat ini tengah bersembunyi di atas plafon rumah kontrakan Lily. 2 malam ini aku tidur seperti orang mati. Tapi kenapa selalu bangun tepat jam 5:30 pagi? Aku merasa tadi malam ada orang lain yang menyentuh hidungku. Apakah nyamuk yang mampir? Membayangkan saja sudah membuat Lily tertawa. Segera ia pergi mandi karena hari ini adalah hari pertama ia bekerja di restoran. Sama seperti pagi kemarin, Sean melihat Lily makan roti yang sama dan setelah makan langsung pergi begitu saja. Setelah Lily pergi, segera ia melompat turun lalu membuka isi lemari yang menjadi pijakan dirinya untuk naik ke atas. Dia menyimpan roti sebanyak 1 dus. Apa dia tidak makan nasi atau yang lain? Apa dia akan memakan roti dengan rasa yang sama setiap hari? Sean menggelengkan kepalanya. Pria ini semakin penasaran kepada Lily karena belum sepenuhnya mengetahui tentang Lily. Segera Sean pergi untuk menemui James. Ia harus mengatur sesuatu untuk Lily. Lily lagi. Lily dan Lily. Kenapa tiba-tiba kau menguntit dia? Apa tidak ada pekerjaan yang lain? Kesal James. Suka-suka hatiku, jawab Sean dengan santainya. Jelaskan tentang Lily sekarang. Titahnya. 06, Sean taruhan. Kau telah salah menganggap dia sebagai pelacur. Sean, seharusnya kau meminta maaf pada gadis itu, ucap James membuat Sean terdiam. Setelah Sean mengetahui kehidupan Lily yang sesungguhnya, membuat ia merasa iba. Meskipun tidak semua tentang Lily ia ketahui, namun setidak Sean harus tahu jika Lily bukan seorang pelacur. Beri jatah sarapan dan makan siang kepada semua karyawan dengan menu dan jam yang sama. Jangan membuat gadisku kelaparan. Titah Sean membuat James mengerutkan keningnya keheranan. Gadis? Maksudmu Lily? Sean, kau menyukai gadis itu? Sean tidak menjawab. Jika seperti ini James merasa yakin jika Sean benar-benar menyukai Lily. 2 hari aku menguntit dia. Kulihat setiap pagi dia hanya makan sebungkus roti. Yang lebih parahnya lagi, dia menyetok banyak roti.
kata Sean memberitahu. Daripada kau menguntit gadis satu malammu itu, lebih baik kau menikahi dia. Selesai urusan, kau bebas memberinya makan dan mengurusnya. Lalu, setelah dia tahu siapa aku yang sebenarnya, apa dia akan tetap bertahan denganku? James tidak berani menjawab saat ia melihat mimik wajah Sean berubah. Ia bisa melihat jika kedua tangan pria itu mengepal seolah menahan rasa amarah. Tidak ada perempuan yang mau menerima kita, James. Serapat apapun kita menyembunyikan latar belakang kita, tetap saja akan terbuka suatu saat nanti. Ucap Sean kemudian pergi. Tidak jauh Sean pergi, pria ini pergi ke restoran untuk melihat hari pertama Lily bekerja. Hati yang semula panas mendadak hangat saat ia melihat Lily. Wajahnya masih tetap sama, dingin hingga membuat para karyawannya tidak berani untuk menegur. Jerry, aku menitipkan kepadamu karyawan yang baru itu. Lecet sedikit, aku akan membunuhmu. Ancam Sean seketika membuat Jerry penasaran tentang Lily, namun ia sendiri tidak berani untuk mencari tahu. Sean pun pergi begitu saja. Setiap hari kerjanya hanya meninjau pekerjaan para karyawan dan anak buahnya saja. Hidup seorang diri tanpa keluarga membuatnya bebas pergi kemanapun tanpa aturan. Sebenarnya Sean memiliki keluarga. Hanya saja saat ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas, semua keluarganya ditemukan meninggal dunia termasuk kedua bibinya, adik dari almarhum ayahnya. Sampai dengan hari ini, Sean belum menemukan pelaku pembantaian keluarga besarnya karena memang pada saat itu Sean sedang berada di sekolah. Malam pun datang. Untuk malam ini Sean ada pekerjaan yang harus ia selesaikan sebelum pergi ke rumah Lily. Sean dan James saat ini tengah berada di salah satu kawasan tempat perjudian yang paling terkenal di kota ini. Duduk dengan santainya sambil menikmati sebatang rokok, Sean menatap lawan main yang menantangnya terlebih dahulu. Jika aku menang, apa yang akan kudapatkan selain uang ini? Tanya Sean yang meminta lebih. Tidak ada, jawab pria yang bernama laki ini sambil tertawa seolah mengejek. Pria ini sampai membawa kedua orang temannya untuk menantang Sean sementara Sean hanya seorang diri. Jika kau kalah, apa yang akan kalian minta? Tanya Sean lagi. Pelabuhan milikmu yang ada di muara sungai, jawab laki yang tak bermalu. Lalu kalian? Tanya Sean kepada dua orang lainnya. Pelabuhan di muara sungai, jawab mereka berdua secara bersamaan. Kalau kalian bertiga yang kalah, maka aku akan membunuh salah satu dari kalian. Ancam Sean membuat ketiga pria ini menelan ludah mereka. Permainan yang sangat lucu. Kau pikir nyawa kami mainan? Kesal laki. Kita sedang berada di sebuah permainan. Harga pelabuhan itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan nyawa kalian bertiga. Tapi aku hanya meminta satu. Harusnya aku menambah satu nyawa lagi. Permainan tidak akan dimulai sebelum kalian mengatakan iya sebagai tanda setuju. Kata James memberitahu. Sean berhak mengatur permainan ini. Jika tidak, maka permainan ini cukup sampai di sini. Imbuhnya. Ketiga pria ini pun mendadak bimbang. Tidak mungkin mereka menukar nyawa mereka di atas meja judi. Tapi, jika permainan ini berakhir maka mereka tidak akan mendapatkan pelabuhan milik Sean. Kita iakan saja. Dia pasti kalah secara Hendrik selalu menang saat bermain judi. Ucap laki yang sedang berembuk dengan kedua temannya. Ya, dia hanya seorang diri. Mana mungkin akan menang? Timpal Daris. Ketiga pria ini tertawa seolah mereka mengejek Sean. Sementara Sean hanya diam saja, begitu pula dengan James dan Roger yang sejak tadi berdiri di samping Sean. Riuh teriakan para penonton yang ada di sana karena mereka sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan taruhan nyawa ini. Dengan begitu yakinnya, ketiga pria ini mengiyakan permintaan Sean. Permainan pun mulai. Telah disepakati jika permainan tersebut akan berlangsung sebanyak 5 ronde. Saat ronde pertama laki yang menang. Pria ini begitu menunjukkan kesombongan di wajahnya pada Sean. Bahkan kedua temannya ikut mengejek Sean. Jangan pernah menyesali kekalahanmu, Sean. Lebih baik kau berikan saja pelabuhan itu kepada kami daripada kau malu dalam taruhan ini. Cibir dari selalu pria ini menghisap sebatang rokoknya. Hai, diamlah. Sentak James. Kau tenang saja Sean. Jika kau kalah nanti maka aku akan memberimu satu perempuan yang akan menghiburmu dalam kesedihan. Imbu Daris membuat kedua temannya tertawa. Puaskan saja kalian tertawa. Masih ada 4 ronde. Cepatlah.
Titah Sean. Kartu kembali disembah. Ronde kedua kembali dimulai. Permainan tidak begitu menegangkan karena Sean tidak merasa takut pada taruhannya kali ini. Dalam permainan, tiba-tiba saja pria ini melirik jam yang melingkar di tangannya. Sudah pukul 12 malam. Aku harus segera pulang ke kontrakan Lily. Batin Sean. Terus bermain, hingga beberapa saat kemudian Sean lah yang memenangkan ronde kedua ini. Tidak begitu senang. Ia hanya ingin permainan ini segera selesai. Jangan senang dulu. Kesal lagi. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin permainan ini segera berakhir. Sahut Sean yang meminta ronde ketiga segera dimulai. Berulang kali Sean melirik jam tangannya. Tentu saja hal ini membuat Lucky merasa yakin jika lawannya ini sedang merasa terburu-buru sekarang. Kenapa kau seperti orang yang gelisah? Apa kau mulai gelisah jika sebentar lagi pelabuhan milikmu akan berpindah tangan? Sekali lagi, Darius memancing kekesalan Sean. Sean tidak menyahut. Pria ini kembali fokus pada permainannya. Ronde ketiga dimenangkan oleh Sean lagi sementara ronde keempat dimenangkan oleh Lucky yang membuat posisi mereka seimbang. Tinggal satu ronde lagi. Kemenangan akan sedang menunggu kami di depan. Ucap Lucky yang merasa senang. Cepatlah, jangan kebanyakan omong. Kesal Sean. Ketiga lawan Sean kembali menertawakan Sean. Mereka merasa bangga pada kemampuan mereka sendiri yang begitu yakin bisa mengalahkan Sean. Hingga pada akhirnya, ronde kelima pun dimulai. Permainan cukup menegangkan karena ini akan menjadi patokan kemenangan. Para pengunjung rumah judi juga saling bertaruh. Ada yang berpihak kepada Sean, ada juga yang berpihak kepada Lucky dan kedua temannya. Hingga pada akhirnya, Sean bisa tersenyum puas karena dialah yang memenangkan taruhan malam ini. Lucky dan kedua temannya terus mengeluarkan sumpah serapah mereka, bahkan para pengunjung yang berada di pihak mereka turut merasa kecewa. James, aku mau yang rambut panjang itu. Tunjuk Sean ke arah Darius hingga membuat ketiga lawannya dia membeku. Sean, kita bisa bicarakan masalah ini. Ucap Lucky yang panik. Pria ini mencoba membuat penawaran pada Sean. Sean tidak menanggapi. Pria ini pergi begitu saja sementara James dan beberapa anak buahnya langsung menyeret Darius pergi dari sana. Sekalipun berontak, tetap saja Darius tidak bisa melepaskan diri bahkan kedua temannya pun tidak mau menolong. 07, Lily bangun siang. Seperti biasa, Sean akan masuk ke dalam rumah Lily dengan mengendap-endap seperti maling. Tidak lupa ia membius Lily agar dirinya bisa bebas melakukan apapun. Sean menghela nafas lega saat tubuh Lily melemas. Itu gadis ini sudah benar-benar tidur dengan nyenyak sekarang. Jam 1:30 dini hari. Itu artinya obat bius ini akan habis pukul 9 pagi. Dia akan bangun siang besok. Ucap Sean yang sudah bisa menebak kapan Lily akan sadar. Segera ia naik ke atas ranjang sempit tersebut lalu memeluk Lily selayaknya seorang istri padahal ia hanya seorang penguntit. Tubuh yang lelah seketika hilang saat Sean menghirup aroma wangi sabun yang berasal dari tubuh Lily. Sementara itu, di tempat yang berbeda saat James dan Roger sedang menertawakan Darius yang sempat mengejek Sean saat bertaruh tadi. Pria ini memohon agar James sudi melepaskan dirinya. Tunggu saja sampai Sean datang besok pagi. Ucap James memberitahu. Tolong lepaskan aku. Kami hanya bercanda. Kata Darius yang berusaha merayu. Seharusnya kau meminta tolong pada kedua temanmu. Sahut Raja. Nikmatilah malammu ini, karena besok malam belum tentu kau bisa bernafas. Aku bisa memastikan jika Sean akan merobek mulutmu yang sudah menghina dia. Ucap James kemudian pria ini mengajak Roger pergi. Darius ketakutan setengah mati, apalagi saat ia memasuki jeruji tadi ia sempat melihat sebuah ruangan yang diperuntukkan untuk menyiksa seseorang. Laki bajingan. Kenapa dia menumbalkan aku? Padahal dia sudah berjanji akan memenangkan taruhan ini. Ucap Darius yang benar-benar merasa kecewa. Darius benar-benar kacau. Tubuhnya seketika gemetar jika nyawanya harus berakhir di atas meja judi. Hingga keesokan paginya, Sean yang sudah biasa bangun pagi, saat ini Sean tengah duduk di tepi ranjang sambil memandang wajah Lily yang masih terlelap tidur. Sebenarnya ia tidak ingin pergi dari sana. Namun ada pekerjaan yang harus diselesaikan Sean pagi ini. Sean pun memutuskan untuk pergi. Pria ini datang ke restoran lebih dulu untuk menemui Jerry. Jika dia masuk siang, jangan pernah kau memarahinya begitu juga dengan karyawan yang lain. Jika tidak, akan kubunuh kalian semua.
ancam Sean. Dia siapa yang kau maksud? Tanya Jerry yang merasa kebingungan. Liliku, katakan kepada karyawan yang lain untuk tidak membuli dia. Mulai sekarang, aturan makan 3 kali sehari dimulai dari sarapan. Berikan yang terbaik untuk Liliku. Tita Sean benar-benar membuat Jerry tercengang. Sebenarnya, dari mana kau mendapatkan dia? Apa hubunganmu dengan gadis itu? Sepertinya dia bukan gadis yang biasa untukmu. Cecar Jerry. Aku tidak berhak menjawab pertanyaan darimu. Aku pergi dulu. Sean pergi begitu saja. Pria ini pergi ke markas untuk mengerjakan sisa semalam. Sesekali Sean tersenyum sepanjang perjalanan menuju markas. Rasanya sudah tidak sabar ingin merobek mulut orang yang sudah menghinanya tadi malam. Perjalanan lumayan memakan waktu, sementara Lily yang baru bangun merasa sangat terkejut karena jam sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi. Buru-buru ia mandi, tidak sampai 10 menit. Lily yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya segera berangkat ke restoran. Dadanya berdebar karena ia takut dipecat. Kenapa aku tidur seperti orang mati? Aku tidak merasakan apapun. Apa yang sudah terjadi pada diriku? Sepanjang perjalanan mengayuh sepedanya, Lily terus berdoa agar ia tidak dipecat. Sesampainya di restoran, Lily langsung menghadap Jerry sebagai manajer di sana. Gadis ini terus meminta maaf karena ia sudah telat. Jerry mengatakan tidak masalah, namun tetap saja Lily terus meminta maaf. Tidak apa-apa, sebaiknya kau langsung bekerja sekarang. Kalau belum sarapan, sebaiknya kau sarapan dulu. Ucap Jerry yang sebenarnya merasa bingung. Tidak Pak, nanti saja. Terima kasih atas pengertiannya. Saya akan bekerja sekarang. Ujar Lily yang benar-benar merasa sungkan. Sambil menunduk, Lily langsung pergi ke dapur untuk bergabung bersama teman-temannya yang lain. Ternyata semua orang cuek. Tidak ada yang bertanya kenapa Lily bisa masuk siang hari ini. Kembali pada Sean yang baru saja sampai di markas. Tujuan utamanya adalah Daris, orang yang sudah menghina dirinya tadi malam. Kuharap tidurmu tadi malam sangat nyenyak karena malam ini belum tentu kau bisa tidur di dunia ini. Ucap Sean dengan senyum mengejeknya. Aku hanya bercanda. Tolong lepaskan aku. Mohon dari seraya menangkupkan kedua tangannya. Hanya dengan lirikan mata, anak buah Sean yang biasa dipanggil Ben menendang bagian belakang kaki Daris hingga membuat pria ini berlutut di hadapan Sean. Sean maju 2 langkah lalu menjambak rambut Daris. Tiba-tiba saja. Ses, aarg. Terdengar jerit kesakitan memenuhi ruangan saat Sean dengan sengaja menyayat bibir Daris. Pria itu sampai berguling-guling di lantai dengan wajah bersimbah darah menahan sakitnya siksaan pertama dari Sean. Katakan padaku, apa tujuan kalian yang ingin merebut pelabuhanku? Tanya Sean dengan suara beratnya. Daris tidak menjawab. Jangankan untuk membuka mulut. Bersuara saja rasanya sangat sakit. Sean yang merasa geram langsung menginjak mulut Daris. Mana mulut yang menghinaku tadi malam? Kenapa tidak bersuara? Sean tertawa, hatinya begitu puas saat melihat wajah kesakitan dari orang yang sudah menghina dirinya. Sean meminta tang atau sejenis gunting besi kepada Ben. Spek, aarg. Sekali lagi, terdengar suara jeritan saat Sean mencabut satu kuku Daris menggunakan tang. Pria ini benar-benar menyiksa orang yang sudah berani menghina dirinya semalam. Ben, interogasi dia. Jika dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya, cabut saja semua kuku tangan dan kuku kakinya. Titah Sean. Baik Tuan. Sean pun berlalu begitu saja. Ia pergi ke ruangannya untuk mandi karena sejak semalam dirinya belum mandi. Sesudah mandi, Sean langsung menghubungi Jerry untuk menanyakan Lily. Lebih gila lagi, ternyata Sean menautkan rekaman CCTV restoran ke ponselnya. Sesekali ia tersenyum saat melihat Lily tersenyum. Tapi Sean merasa tidak suka saat ia melihat Lily tersenyum pada laki-laki lain padahal sesama karyawan sendiri. Kenapa dia tersenyum pada pria lain? Seharusnya dia hanya tersenyum padaku. Sean benar-benar merasa kesal, tapi ia hanya bisa membuang nafas kasar. Baru sekarang ia merasa cemburu padahal Lily tidak ada hubungan apapun dengan Sean. Sementara itu, saat ini Lucky dan temannya yang bernama Jack sedang menebak-nebak keadaan Daris saat ini. Mereka sampai tidak tidur semalam memikirkan nasib Daris. Sekarang berhenti memikirkan Daris, aku rasa dia sudah mati di tangan Sean. Ucap Lucky yang begitu yakin. Sepertinya tidak. Sean pasti sedang menyiksa Daris.
kata Jack yang tak setuju dengan pendapat laki. Entahlah, yang terpenting nyawa kita selamat. Sekarang pikirkan cara untuk melawan bajingan itu. Sean harus segera kita singkirkan. 08. Jerry penasaran pada Lily. Kembali ke restoran, Jerry semakin penasaran pada Lily. Namun ia tidak berani untuk mengorek informasi gadis ini. Jerry memperhatikan jika pekerjaan Lily sangat rapi dan rajin, namun tetap saja ia merasa penasaran pada Lily. Jerry yang tengah duduk melamun dikejutkan dengan kedatangan James. Matanya mendadak segar. Ia meminta James untuk duduk sebentar. James, ada sesuatu yang sangat mengganjal di hatiku, ucap Jerry sambil menunjuk dadanya. Apa? Lily? Siapa gadis itu? Apa hubungannya dengan Sean? Tanya Jerry yang benar-benar penasaran. Kenapa Sean memperlakukan Lily sangat spesial dibandingkan dengan karyawan yang lain? James menghela nafas pelan. Kemudian pria ini menepuk pundak Jerry. Aku harap kau bisa menyimpan rasa penasaranmu itu. Jangan coba-coba mengusik Lily jika kau masih ingin berumur panjang, ucap James mengingatkan. Peringatkan kepada semua karyawanmu untuk tidak memberi Lily pekerjaan yang berat. Tapi, alasan apa yang bisa aku katakan kepada mereka? Semua karyawan harus bekerja sama rata. Bilang saja Lily itu adik dari pembina restoran ini. Ayolah Jer, aku tidak ingin Sean marah padamu. Jerry membuang nafas kasar. Semakin penasaran ia pada Lily karena baru sekarang ia melihat Sean memperlakukan seorang perempuan dengan cara yang berbeda. Tapi aku sangat penasaran, apa hubungan mereka? Jer, saat ini Sean sedang menyiksa satu orang yang membuat masalah dengan dia tadi malam. Apa kau ingin menggantikan orang tersebut? Jerry mendengus kesal. Ia menonjok lengah James. Selalu saja seperti itu, kenapa kau suka sekali mengancamku? Kesal James. Obrolan mereka terhenti saat Jerry melihat kedatangan Aneta bersama dua orang temannya yang ingin makan siang. Pasti tidak akan bayar lagi, ucap Jerry bertambah kesal saat ia melihat kedatangan Aneta. Kenapa Sean begitu memanjakan ulat bulu itu? Aku benar-benar tidak suka padanya. Sepertinya kau lupa jika Aneta adalah sahabat Sean sejak kecil. Apa kau ingin mati? Sekali lagi, Jerry memutar bola matanya malas. Ia tahu betul jika Aneta kerap kali membuat ulah saat makan di restoran ini. Biarkan saja, malam ini tutuplah restoran lebih awal. Malam ini ada pekerjaan yang sangat menyenangkan. Jerry mengiyakan. Sementara James memutuskan untuk pergi lewat pintu belakang demi menghindari Aneta. Jujur, ia juga sama seperti Jerry yang tidak pernah menyukai Aneta. Beralih pada Sean, pria yang tengah duduk santai dengan kedua kaki berada di atas meja. Kepulan asap rokok menemani dirinya yang saat ini sedang menikmati suara jeritan dan isak tangis dari beberapa orang yang sedang disiksa oleh anak buahnya. Jiwa-jiwa tanpa belas kasihan, bahkan Sean tidak memiliki rasa iba pada orang-orang yang sedang disiksa. Setiap kali ia melihat kucuran darah membuatnya kembali teringat pada keluarganya yang habis dibantai hingga membuat Sean berubah menjadi manusia yang kejam. Ben, apa dia sudah mengaku? Tanya Sean dengan suara beratnya. Belum, Tuan. Sean menghela nafas panjang kemudian beranjak dari duduknya sambil membawa gunting lalu menghampiri Ben yang saat ini tengah menginterogasi Daris. Ses, ARG. Suara jeritan yang terdengar begitu serak saat Sean menggunting daun telinga milik Daris. Pria ini menyeringai puas melihat orang yang sudah menghina dirinya menggelepar kesakitan. Cepat katakan padaku, apa tujuan kalian ingin menguasai pelabuhan itu? Tanya Sean dengan wajah dinginnya. Matanya merah. Tercium bau rokok di setiap hembusan nafasnya. Semua kuku tangan dan kakinya sudah habis tercabut. Tapi bajingan ini masih tidak mau membuka suara. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan? Tanya Ben yang sudah merasa lelah. Jika dia tidak membuka suara juga, habisi keluarganya. Tita Sean seketika membuat Daris ketakutan. Sambil merangkak, pria ini berlutut di bawah kaki Sean. Wajahnya penuh luka. Bahkan bibirnya sudah tidak berbentuk lagi. Begitu pedih siksaan pria yang sudah menghina Sean tadi malam. Pelabuhan itu akan digunakan lagi sebagai tempat transaksi obatan terlarang dan senjata ilegal, juga bisnis jual beli hewan yang dilindungi negara. Tolong jangan ganggu keluargaku, ucap Daris dengan suara yang hampir habis. Pria ini sudah mengatakan yang sejujurnya. Di mana kalian melakukan transaksi selama ini?
Tanya Sean karena ia tahu betul jika Lucky termasuk orang kaya raya tanpa pekerjaan yang jelas. Di Bukitkah, beberapa karyawan tempat wisata itu sudah bekerja sama dengan Lucky. Selain itu, gudang kayu milik Jack dan biasanya di tempat yang acak. Jawab Daris sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Sean mengangguk. Pria ini mengeluarkan senjata api lalu menembak tepat di bagian dada kiri Daris hingga membuat pria ini tewas di tempat. Sean tidak mengingkari ucapannya. Ia benar-benar menghabisi Daris. Kirim mayatnya ke rumah Lucky. Bajingan itu harus tahu siapa aku yang sebenarnya. Tita Sean karena selama ini Lucky hanya menganggap Sean seorang pengusaha di dunia perhotelan dan restoran. Baik, Tuan. Jawab Ben. Berapa banyak orang malam ini? Tanya Sean pada Ben. Menurut informasi yang saya dapat, hanya sekitar 10 orang. 4 dari penjual, 6 dari pembeli. Tidak usah membawa siapapun, cukup kau, James, Jerry, Roger dan aku. Kata Sean diiyakan oleh Ben. Sean pun berlalu pergi, sementara Ben harus menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Sebenarnya, selain Ben masih ada 2 orang lagi yang biasa melakukan penyiksaan seperti ini. Mereka adalah 2 orang dokter bedah yang bekerja sama dengan Sean sudah hampir 9 tahun, karena sejak usia 18 tahun, Sean sudah berkecimpung di dunia bawah tanah atas bimbingan seorang pria yang mengaku sebagai kekasih dari bibinya, adik dari almarhum ayahnya. Pada saat itu, semua keluarga termasuk kedua bibi Sean juga masuk ke dalam pembantaian. Sean yang kembali duduk untuk melihat Lily dari rekaman CCTV, bahkan tanpa sepengetahuan Lily, di rumah kontrakan gadis ini juga terpasang beberapa CCTV demi memantau gadis itu jika Sean tidak bisa berada di sana. Dia sangat manis. Ucap Sean lalu tersenyum malu. Semalam 100 juta. Dia mematok harga yang sangat murah. Senyum Sean seketika berubah saat ia melihat Anetha dan kedua temannya yang sedang memerintah 2 orang karyawan termasuk Lily. Wajah kembali dingin. Ia tidak suka melihatnya. Segera Sean menelpon Jerry, meminta pada pria itu untuk memberi pekerjaan yang lain pada Lily. Banyak karyawan yang lain, kenapa ulat bulu ini harus mengganggu Lilyku? Ingin sekali Sean membanting ponselnya, tapi tidak jeti. Sementara Jerry, ia harus segera menjalankan tugasnya karena ia tahu jika pergerakannya sekarang sedang diawasi oleh Sean. Sean keparat. Umpat Jerry yang merasa kesal. Awas saja jika dia tidak menaikkan gajiku. 09. Berhenti menguntit Lily. Bajingan keparat. Umpat laki yang benar-benar emosi saat ia melihat kiriman paket yang ternyata berisi mayat Daris, temannya sendiri. Laki, ternyata Sean benar-benar membunuh Daris. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Jack yang sebenarnya ketakutan. Bajingan itu sudah berani memantik api padaku. Apa dia tidak tahu siapa aku sebenarnya? Berang laki yang juga tidak tahu tentang Sean yang sebenarnya. Yang laki tahu, Sean hanyalah seorang pembisnis muda di bidang perhotelan dan restoran serta jasa sewa pelabuhan bagi kapal-kapal yang ingin sandar dari dalam maupun luar negeri. Jika pelabuhan itu jatuh ke tanganku, maka akan lebih mudah bagi kita untuk memperbesar bisnis kita. Ucap laki memberitahu Jack. Kenapa kau tidak membelinya? Kau pikir harganya murah? Aku harus mengeluarkan semua hartaku untuk mendapatkan pelabuhan itu. Sean membangun pelabuhan itu dengan sangat modern. Dia tidak akan menjual dengan harga murah. Aku heran. Dia hanya memiliki beberapa restoran Dial, tapi kenapa dia bisa membangun pelabuhan sebesar itu? Jack, kita harus mencari kelemahan bajingan itu. Kirim seseorang untuk mengorek informasi tentang Sean. Titah laki. Jack diam. Pria ini mendadak ragu bahkan firasatnya mengatakan untuk tidak menuruti permintaan laki. Namun, jika ia menolak sudah pasti laki tidak akan memberinya pekerjaan lagi. Mau tidak mau, Jack pun pergi untuk bersama 2 orang temannya yang lain. Sementara Sean, saat ini ia tengah berada di kantornya. Tidak ada pekerjaan yang begitu serius karena mengurus hotel dan restoran cukuplah santai apalagi semua anak buah dan karyawan bisa diandalkan. Seperti biasa, jika Sean datang ke kantor sudah pasti Anetha akan datang menemui pria ini. Sikapnya begitu manja. Sedikit centil bahkan suka menggoda Sean karena Anetha berharap jika Sean mau mengajaknya untuk menikah. Seharusnya kau bisa mengubah sikapmu, Anetha. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Ucap Sean mengingatkan. Sikapku memang seperti ini.
Kau ini kenapa? Tadi siang kau datang makan bersama kedua temanmu di restoranku. Seharusnya kau membayar dan memperlakukan karyawanku dengan baik. Bukan bertingkah seperti kau pemilik restoran itu. Bukannya menyadari kesalahannya, Aneta justru menertawakan Sean. Biasanya aku juga seperti itu. Kenapa kau baru protes sekarang? Kau dan kedua temanmu memesan makanan yang sangat banyak dan yang mahal. Tapi kalian tidak memakan semuanya. Kau pikir restoranku tidak rugi? Sean, sejak kapan kau hitung-hitungan denganku? Tanya Aneta yang merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kali ini aku benar-benar berhitung denganmu. Kau tahu sendiri jika bahasan makanan yang ada di restoranku berasal dari luar negeri. Apa kau pikir semua itu tidak menggunakan uang? Tidak masalah jika hanya kau seorang diri. Tapi tidak dengan kedua temanmu yang bersikap arogan pada karyawanku. Aneta tercengang. Padahal hal seperti ini sudah biasa ia lakukan bersama teman-temannya, bahkan pernah beberapa kali Aneta mentraktir hampir 20 orang tanpa membayar sepeser pun. Jika kau ingin makan gratis, makanlah di rumahmu. Selama ini aku selalu membiarkan sikapmu yang sangat berlebihan. Aneta, kita memang bersahabat. Tapi uang tidak pernah memiliki sahabat. Sean, kau benar-benar gila. Biasanya saja tidak pernah seperti ini. Ada apa denganmu? Jika kau ada masalah, sebaiknya kau bercerita padaku. Pergilah, aku sedang malas bicara padamu. Usir Sean membuat Aneta syok. Wanita ini marah. Ia langsung pergi dari sana berharap Sean akan membujuknya nanti. Aneta pergi ke kantor kakaknya. Ia mengadu diri saja hingga membuat Antonio merasa geram dan tidak terima jika adiknya diperlakukan seperti itu. Seharusnya Sean datang ke rumah untuk melamarmu. Sampai kapan dia menggantung hubungan kalian? Padahal Sean hanya menganggap Aneta sebagai sahabat masa kecilnya saja. Kak, Sean benar-benar keterlaluan hari ini. Aku tidak boleh makan lagi di restoran miliknya jika tidak membayar. Dia pikir aku ini pelanggan. Kesal Aneta. Masalah dia akan melamarku. Aku akan setia menunggu Sean. Antonio mendengus kesal. Adiknya sudah berusia 30 tahun tapi belum juga menikah. Sama seperti dirinya yang sudah berusia 35 tahun tapi belum juga menikah. Kembali pada Sean. Pria ini tiba-tiba saja mendapatkan kabar jika pamannya, atau lebih tepatnya kekasih dari almarhum bibinya jatuh sakit yang membuat ia harus segera pergi ke negara. Sean merasa gelisah sekarang karena ia akan meninggalkan Lily. Klek. Pintu dibuka, ternyata James yang masuk. Pria ini mengerutkan keningnya saat melihat wajah gelisah Sean. Ada apa? Kenapa kau terlihat seperti orang gelisah? Aku akan pergi ke negara sore ini. Pamanku sakit. Pergi ya pergi saja. Kenapa harus gelisah? Perasaan cuma kolesterolnya yang naik. Gelisah karena aku harus meninggalkan Lily. Mungkin besok sore aku sudah pulang. James menghela nafas pelan. Ternyata hanya Lily yang bisa membuat Sean merasa gelisah. Berhenti menguntit gadis itu, kau seperti pencuri saja. Kata James yang mengingatkan. Diamlah James. Lebih baik kau memberiku ide sekarang. James sendiri tidak tahu harus memberikan ide seperti apa. Namun, tiba-tiba saja Sean mendapatkan pesan jika keadaan pamannya sudah baik-baik saja dan Sean tidak perlu datang. Sean membuang nafas lega, wajahnya kembali cerah. Tentu saja hal ini membuat James kembali merasa heran pada sikap Sean yang akhir-akhir ini kerap kali berubah-ubah. Ada apa lagi? Tori mengatakan jika paman baik-baik saja. Paman diam-diam makan seafood berlebihan yang membuat kolesterolnya naik. Sudah senang hatimu? Tanya James, namun Sean hanya mengangkat kedua bahunya. Jam berapa malam ini? Tanya Sean. 2 malam. Kenapa memangnya? Aduh, kesal Sean. Kenapa harus jam segitu? Prosesnya tidak terima. Aku tidak tahu. Informasinya mengatakan jam segitu. Wajah Sean kembali masam. Itu artinya ia tidak bisa tidur dengan Lily malam ini. Kau sudah gila, Sean. Berhenti menguntit gadis itu. Kenapa kau membius dia setiap malam? James, berhentilah berkomentar tentang Lilyku. Sebaiknya kau datang melamar dia. Menjadikan dia istri jauh lebih baik daripada seorang penguntit. Sean tidak peduli. Baginya menguntit Lily membuat kesenangan tersendiri untuk Sean. Katakan pada Jerry untuk memberi Lily libur besok. Tita Sean membuat James mendengus kesal. Kau
benar-benar sudah gila. Jerry pasti akan bertanya-tanya lagi, kenapa kau memberinya libur tanpa alasan? Haruskah aku meliburkan semua karyawanku besok? Tanya Sean yang meminta pendapat. Hanya karena Lily? Kenapa tidak? Aku akan memberitahu Lily jika kau menguntit dia setiap malam. Ancam James. Coba saja lakukan. Aku akan memotong masa depanmu. Sean balik mengancam. Liburkan semua karyawan restoran dan hotel. Tapi, jangan potong gaji mereka. James tidak habis pikir dengan Sean yang sebelumnya tidak pernah seperti ini. Hanya karena Lily ia rela meliburkan semua karyawannya. Ke-10, membebaskan anak-anak. Sean memang bajingan. Demi Lily dia rela memindahkan semua tamu hotel ke hotel yang lain demi Lily bisa libur. Ucap James yang merasa geram. Bukannya marah mendengar cerita dari James yang saat ini tengah merasa kesal. Roger justru tertawa lucu. Apa yang membuatmu ketawa, ha? Sentak James dengan wajah kesalnya. Baru sekarang Sean rela merugi hanya demi satu orang perempuan. Dia berteman dengan Aneta sejak kecil. Tapi tidak seperti ini. Tapi, baguslah. Setidaknya ada harapan jika Sean akan menikah sebentar lagi. Ucap James yang sebenarnya ada senangnya juga. Ayo, bantu aku memindahkan semua tamu biar bajingan itu senang. Dengan senang hati Roger membantu pekerjaan James yang tidak jelas ini. Bahkan Sean rela membayar kompensasi kepada tamu hotel yang ia pindahkan. Tidak butuh waktu sampai berjam-jam karena semua manajer hotel bisa diajak kerja sama. Mereka semua bersorak kegirangan karena sebelumnya tidak pernah ada libur dadakan seperti ini. Sebenarnya ada bagusnya juga Sean memberi libur seperti ini. Lihatlah, wajah-wajah bahagia yang akan memiliki waktu seharian penuh bersama keluarga mereka. Ucap Roger membuat James terdiam sejenak. Kau benar juga. Seharusnya Sean sering-sering melakukan hal seperti ini. Sahut James. Setelah masalah libur untuk hotel sudah selesai diatur, James dan Roger pun segera menghubungi satu persatu manajer restoran. Kedua pria ini juga pergi ke restoran yang dikelola oleh Jerry untuk memberitahu secara langsung jika besok libur 1 hari. Hanya karena dia, Sean meliburkan semua karyawan bahkan menutup hotel untuk 1 hari. Lebih gilanya semua tamu dipindahkan dan membayar kompensasi. Kalian berdua ini suka sekali bercanda. Kata Jerry yang merasa tidak percaya. Apa wajahku menunjukkan kebohongan? Tanya James yang semakin merasa kesal. James, aku benar-benar tidak percaya. Dia hanya karyawan biasa. Apa yang membuat Lily spesial bagi Sean? Tanya Jerry yang masih penasaran. Sudah Roger, jangan banyak tanya. Cepat umumkan pada karyawanmu. Ujar Roger yang tampak santai. Jerry hanya bisa menggelengkan kepala. Pria ini pun segera mengumumkan jika besok libur 1 hari. James dan Roger pun memutuskan untuk pergi. Seperti biasa mereka akan keluar lewat pintu belakang. Besok libur, enak sekali bekerja di restoran ini. Aku akan menjenguk ibunya Phil besok. Ucap Lily yang merasa senang. Lily pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Seperti biasa gerak-gerik gadis ini diawasi oleh Sean melalui rekaman CCTV yang tersambung ke ponsel miliknya. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba. Sean dan beberapa orang temannya saat ini tengah bersiap-siap pergi menuju salah satu villa yang berada di bawah kaki perbukitan. Mereka pun akhirnya berangkat tanpa membawa anak buah karena menurut Sean, masalah ini bisa mereka selesaikan sendiri. Kurang lebih 2 jam perjalanan akhirnya mereka pun sampai. Ben harus memarkir mobil sedikit lebih jauh dari tempat utama yang mereka tuju. Berjalan kali sekitar 1 kilo, melewati tepian hutan agar tidak ada orang yang melihat-melihat. Aku baru tahu kalau di sekitar tempat ini ada villa. Ujar Sean yang memang baru tahu. Villa baru milik Raymond. Kalau tidak salah, baru selesai dibangun sekitar 3 bulan yang lalu. Jawab Roger yang mengetahui. Sean, sebenarnya apa hubunganmu dengan Lily? Karyawan di restoran itu. Tanya Jerry yang masih penasaran. Sekali lagi bertanya tentang dia, aku akan menembak kepalamu. Ancam Sean membuat Jerry diam. Hanya Jerry yang tidak mengetahui cerita antara Sean dan Lily sebelumnya. Suasana kembali hening. Hanya ada bunyi gemersik suara langkah yang menginjak dedaunan kering dan juga suara hewan malam yang menjadi teman dalam langkah mereka. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai juga di villa yang dimaksud oleh Ben.
Kelima pria bisa melihat dengan jelas jika di sana ada 3 mobil berwarna hitam. Tampak sepi, tidak ada pergerakan. Apa transaksi mereka sudah selesai? Tanya Sean yang merasa heran. James melirik jam yang melingkar di tangannya. Ah, tidak. Baru pukul 1 malam. Sebaiknya kita tunggu dulu. Mereka kembali diam. Tidak sampai 5 menit terdengar suara jerit tangis seorang anak perempuan dari dalam villa. Panas hati Sean mendengarnya karena malam ini yang akan mereka kacau adalah transaksi jual beli anak-anak. Mereka sudah keluar, kata Jerry memberitahu. Terlihat beberapa orang keluar sambil membawa karung goni yang berisi anak kecil. Kau bilang cuma 3 orang. 4 orang anak yang mereka jual, ujar James. Jer, kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan sekarang. Cepatlah, titah Sean. Aku lagi. Kesal Jerry. Meskipun begitu, mau tidak mau Jerry harus keluar dari persembunyiannya demi menyelamatkan keempat anak yang masing-masing saat ini berada di dalam karung goni. Paman jual aku dong, ucap Jerry yang tiba-tiba muncul hingga membuat semua orang yang ada di depan villa merasa terkejut. Bajingan, siapa kau? Bentak seorang pria berbadan kurus tinggi. Bukan siapa-siapa. Lepaskan anak-anak itu, pinta Jerry dengan santainya. Justru ditertawakan beberapa orang di sana. Bunuh bajingan ini, titah salah seorang. Baru saja 2 orang hendak menangkap Jerry, tiba-tiba saja kedua orang tersebut jatuh ke tanah karena kaki mereka ditembak dari arah yang mereka sendiri tidak tahu kecuali Jerry. Siapa kau sebenarnya? Keluar kalian. Berang suara dengan mata melotot, namun Sean dan ketiga temannya tidak keluar. Masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan senjata api, bahkan mereka tidak memperdulikan 2 orang yang tengah menggelepar kesakitan saat kaki bersarang timah panas. Dor! Salah seorang mencoba menembak Jerry, namun peluru tersebut tidak melukai tubuh Jerry. Tentu saja pria ini tertawa karena sebenarnya ia sudah menggunakan baju anti peluru sebelum berangkat tadi. Sean dan James serta Ben dan Roger pun memutuskan untuk keluar dari persembunyian mereka karena memang villa ini belum dilengkapi dengan pagar pembatas. Lepaskan anak-anak itu, pinta Sean. Siapa kalian, ha? Pergilah karena kita tidak ada urusan, ucap suara yang terdengar begitu menakutkan. Aku tahu siapa bos kalian, tapi bos kalian tidak tahu siapa aku. Sebelum nyawa kalian yang aku bantai, lepaskan anak-anak itu. Sekali lagi Sean meminta. Tidak ada yang memperdulikan permintaan Sean. Mereka justru menembaki Sean dan yang lainnya secara brutal sampai peluru mereka habis pun. Tak satu pun yang bisa melukai Sean dan keempat teman-temannya. Hahaha. Gelak tawa memecah dalam gelapnya malam. 7 dari 9 orang yang ada di hadapan Sean saat ini mencoba kabur, namun dengan cepat Sean menghentikannya. Perkelahian tidak dapat dihindari lagi. Hanya 2 orang yang tidak bisa berdiri sebab kaki mereka tertembak. Tugas Jerry melepaskan keempat anak-anak tersebut dari dalam karung. Saat ia ingin membuka karung yang keempat, seseorang menendang Jerry dari belakang. Bajingan, umpat Jerry yang tidak terima. Pria ini mengeluarkan pistol miliknya dan langsung menembak ke arah orang yang sudah menendangnya tadi.